Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan harian pada hari ini diambil dari Habakuk pasal yang pertama, ya. Judul renungan kita pada hari ini adalah kesempatan lebih bergantung. Ketika kita melihat ketidakadilan terjadi, pertanyaan seperti ini timbul dalam hati kita. Mengapa? Ketika kita melihat atau mengalami kejahatan, betapa seringnya kita mempertanyakan kepada Tuhan. Salah satu nabinya juga mengajukan pertanyaan yang sama seperti kita. Dia bahkan bertanya tanpa berputar-putar, tanpa rasa malu. Nabi Habakuk gemas karena teriakannya tentang penindasan tidak direspon oleh Allah. Hatinya getir karena Allah memperlihatkan berbagai penderitaan. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, aniaya, kekerasan, dan pertikaian? Dia melihat betapa hukum sudah kehilangan kekuatannya dan tidak ada keadilan. Orang fasik mengepung orang benar dan situasinya hampir sama seperti Allah memperlihatkan kepada kita di masa kini, bukan? Apa yang diberitakan Allah sesungguhnya menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini kebal dari kemalangan. Allah tidak pernah berjanji membentengi kita dari kemalangan, namun Allah akan campur tangan dalam situasi negatif yang kita alami menurut kekuasaan dan kemahakuasaannya, bukan karena tuntutan kita. Jadi masa-masa sukar adalah kesempatan bagi kita untuk lebih bergantung pada Allah dan untuk menemukan bahwa ketika keadaan terjadi seperti yang tidak kita harapkan, kita beroleh kasih karunia-Nya untuk tetap bertahan. Allah mengizinkan semua kemalangan itu agar menjadi pengalaman yang mendidik bagi iman kita. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Ya, dari sini kita akan melihat gitu ya, tanda tanya dalam kehidupan kita. Bagaimana memahami cara kerja Tuhan yang melampaui pikiran kita, gitu ya. Nah, sebelumnya kita membaca dulu daripada Habakuk pasal yang pertama. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan yang ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kau percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya aku layangkan membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintas bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang dan melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu. Ditimbunkanlah tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati? Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung Matu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan kau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar daripada dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahannya. Semuanya mereka ditarik ke atas kail, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya dia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkan korban untuk pukatnya dan dibakar korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itu dia selalu mengunus pedangnya
dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak mengenal belas kasihan. Ya, kita lihat Habakuk pasal 1 ayat 1. Di dalam ayat 1 dikatakan ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Ucapan ilahi adalah sebuah penglihatan atau oracle, istilah kerennya ya. Melalui visi berisi peringatan juga bisa pengharapan. Jadi isi penglihatan itu bisa peringatan atau sifatnya pengharapan. Jadi oracle itu adalah penglihatan ilahi yang sifatnya pribadi melalui visi, bisa berupa teguran, peringatan, atau pengharapan, atau juga nubuatan. Ada dua oracle dalam Habakuk, yaitu pengharapan dan juga teguran, gitu ya. Nah, yang kita perhatikan di sini itu adalah yang lebih tepatnya itu peringatan akan kejadian yang akan masa datang yang sifatnya itu negatif, gitu ya. Nah, ini diawali dengan Habakuk yang bilang gini ya. Berapa lama lagi ya Tuhan aku ini berteriak, tetapi tidak engkau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak engkau tolong. Kalau kita perhatikan ini ya, frase berapa lama lagi. Ini ya, frase berapa lama lagi. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi yang tidak kondusif ini berlangsungnya itu berlarut-larut. Karena kalau situasi tidak kondusifnya itu berlangsung sebentar, nggak mungkin siapa itu namanya Habakuk berkata berapa lama lagi, gitu ya. Nah, jadi ini ada situasi penindasan yang terjadi atas bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini notabene kan bangsa pilihannya ya. Tetapi Tuhan itu kok ya diem saja gitu. Nah, apakah Anda merasakan suatu fase kehidupan di mana Allah itu terkesan itu diem saja? Tangannya itu tidak bereaksi atas penderitaan kita. Apakah Anda pernah merasakan fase-fase seperti itu? Nah, jikalau Anda pernah merasakan fase-fase di mana Allah itu terkesan kok diem aja, tangannya tidak bereaksi. Nah, fase-fase seperti itulah yang dirasakan oleh Nabi Habakuk. Di ayat 3, Habakuk menyatakan bahwa apa yang dilihatnya itu hanyalah ketidakadilan. Kalau kita baca ayat 3 ya, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Saudara, bagaimana mungkin ya orang yang percaya pada Tuhan itu melihat Tuhan yang dipercaya itu diam saja, alias orang yang percaya pada Tuhan tidak melihat karya Tuhan di dalam daripada kehidupannya sehari-hari. Saudara, kalau Anda itu percaya pada Tuhan, pasti saudara kan rindu toh melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saudara, sehingga mungkin saudara bisa bersaksi bersama dengan orang lain, atau menyaksikan kemurahan Tuhan itu kepada orang yang belum percaya. Itulah yang diharapkan oleh kehidupan orang yang percaya. Tetapi Habakuk ini nabinya Tuhan, yang dilihatnya itu penindasan. Nah, yang ditindas ini adalah umat pilihan Tuhan. Loh, umat pilihan Tuhan ditindas kok diem saja? Saudara pasti merasakan kan seperti ini. Nah, akhirnya itu ada kekecewaan terhadap Tuhan. Kondisi ini bisa membuat kita tidak kecewa, marah, frustrasi, bahkan menyerah dan tidak mau berurusan lagi dengan Tuhan. Ini adalah pergumulan yang berat bagi setiap orang ya, dan juga dialami oleh Habakuk sendiri. Apakah kita sudah pernah kecewa kepada Tuhan dan ingin berhenti mengikut Dia karena Dia tidak mendengarkan seruan kita? Saudara, bisa dipahami ya. Apalagi kondisi-kondisi sekarang adalah masa-masa COVID. Walaupun di Indonesia ini sekarang sudah menurun, tetapi ketika sekitar bulan Agustus, Juli atau Juni, itu adalah besar-besaran terjadi banyak kematian yang terjadi, terutama di Indonesia ya, gara-gara orang kena COVID ini. Ada banyak orang yang bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa keluarga anggota saya itu yang diambil oleh Tuhan?
padahal orangnya baik, mungkin ada suami yang bertanggung jawab, istri yang bertanggung jawab. Tetapi ada banyak orang kehilangan mamanya, papanya, istrinya, suaminya, anaknya gara-gara kena pandemi COVID ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Nah, itu bagaimana menanggapinya? Nanti ya, sabar. Nah, saudara, ini slide ini saya kasih judul keluar dari mulut singa masuk ke dalam mulut buaya. Saudara, Yehuda pada waktu kondisi Habakuk ini ditulis, ini di bawah pemerintahan Yoyakim ya. Yoyakim ini raja muda, sangat ambisius, tapi jahat dan korup. Nah, keadaan ini semakin parah dengan penindasan orang Kasdim yang lebih jahat lagi. Jadi harapannya orang Yehuda itu sepertinya hilang dan menguap. Ketika raja masih berkuasa, bangsa Israel tertindas. Ketika orang Kasdim datang, tambah tertindas lagi. Jadi itu tidak heran ya, dengan memahami kondisi yang seperti ini, Habakuk itu berseru kepada Tuhan dan ngomong, penindasan yang selalu aku lihat, kapan, berapa lama lagi ini akan berakhir? Jadi seperti itu. Habakuk menyerukan hal-hal yang seperti itu. Itulah keluar dari mulut singa, keluar daripada Yoyakim, masuk ke dalam mulut buaya, yaitu orang Kasdim, podoai, sami mawon. Nah, kemudian itu kan jerit hati daripada seorang Habakuk, ya. Nah, ini sekarang cara kerja Tuhan yang aneh. Ini aneh sekali ya, karena gini ya, tanggapan Tuhan itu bukan seperti ini ya. Oke, aku akan segera bertindak, akan kuusir orang Kasdim, akan kuganti rajamu yang baru, yang Yoyakim kusingkirkan, dan kuganti dengan raja baru, yang cinta Tuhan, yang luar biasa, seperti Hizkia misalkan, atau seperti Daud, yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Ternyata, kok tidak seperti itu ya? Beneran loh, tidak seperti itu. Saudara, kalau kita lihat ya, jawaban Tuhan ngomong gini, lihatlah ayat 5 ya, di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Nah ini ya, jadilah heran dan tercengang-cengang. Karena nanti jawaban Tuhan bikin kita kaget. Tuhan ngomong gini, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak dapat engkau percayai jika diceritakan. Loh, jadi pekerjaan Tuhan atau campur tangan Tuhan itu terkadang tuh di luar apa yang kita pikirkan. Karena campur tangan Tuhan itu di mata kita tuh sifatnya negatif gitu loh. Kan bangkit no bangsa Kasdim untuk menjajah Israel, menghancurkan Israel. Ikulah yo aneh toh yo. Bener nggak? Ayat 6 loh, perhatikan baik-baik ya. Yang tulisannya warnanya biru tuh. Akulah yang membangkitkan bangsa Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Loh, ini ngeri loh ya. Ini ngeri sungguhan ya. Orang Kasdim yang tidak mengenal Tuhan apa dibangkitkan oleh Tuhan. Itu nanti gambarannya orang Kasdim lebih detail di ayat-ayat berikutnya. Ngeri sekali. Dan kalau saudara perhatikan ya, karakteristik daripada orang Kasdim itu semaunya sendiri. Ayat 7 perhatikan. Bangsa itu, maksudnya bangsa Kasdim itu dahsyat dan menakutkan. Kenapa kok menakutkan? Karena ayat merah itu, yang berwarna merah. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya diri sendiri. Jadi orang ini memandang sesuatu yang adil dan sesuatu yang baik, itu sakarap-karapnya dia sendiri. Terserah saya dong. Nah, kalau Anda diperintah oleh orang yang terserah di saya, semau gue, sakarapku dewe, you know, itu pasti Anda akan menderita. Karena orang pemimpin itu tidak takut kepada Tuhan. Nah, dari sini kita lihat ya, jikalau kita diserahkan kepada seorang pemimpin, yang pemimpinnya tidak takut akan Tuhan, pasti hasilnya kacau balau. Ya, bisa saja. Nah, aplikasi praktisnya gini ya, bisa saja loh, orang-orang yang selama ini Anda lihat, yang ada di sekitar Anda, dan saudara nilai itu jahat, itu adalah dalam tanda petik bangsa Kasdim yang Tuhan kirimkan kepada saudara. Nah, tujuannya apa Tuhan kirimkan bangsa Kasdim
kepada kita. Ya mungkin bisa membentuk karakter kita, mungkin menjadi lebih mengasihi, karena ada firman Tuhan yang berkata, kasihilah musuhmu. Atau dengan tujuan lain yang tidak pernah kita pahami. Karena seringkali apa yang kita alami itu seringkali kena cipratan atau efek daripada apa yang orang lain alami. Saudara, kalau perhatikan di dalam kitab Perjanjian Baru ya, ada seorang yang namanya Yason itu ya. Itu tuh berbuat baik dengan menampung daripada Paulus. Jadi Paulus itu kan pelayanan keliling-keliling, terus kemudian dia nginep ditampung di rumah Yason. Kemudian begitu Paulusnya pergi, nah Paulus ini kan kayak buronan, you know? Buronan bagi orang-orang yang benci sama dia. Nah kemudian orang-orang yang ini menerima mengejar Paulus, bukan menerima, mengejar Paulus. Itu dengar kabar, waduh di rumah nih Yason ini ada Paulus ini. Langsung rumah Yason itu diobrak-abrik loh. Padahal Yason ini kan berbuat baik dong, nolong sesama kan. Tetapi efek yang dia terima itu bisa tidak nyaman, tidak menyenangkan. Itulah yang saya maksudkan dari gambaran cerita ini. Ketika seseorang itu berbuat baik, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, belum tentu, sekali lagi, bahwa orang itu akan mengalami kenyamanan hidup. Karena seringkali justru karena dia itu membantu orang-orang yang di dalam Tuhan, maka orang yang di luar Tuhan itu juga ikutan membenci saudara. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat normal sekali. Nah, berikutnya ya, ini gambarannya yang aku tadi sebut ya. Sebenarnya gambarannya orang Kasdim itu seperti apa sih? Gini ya, kudanya lebih cepat daripada macan tutul. Macan tutul ke banter loh larinya ya. Kenceng sekali loh. Tapi ini kudanya lebih cepat loh, menakutkan loh ya. Lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang terbang seperti Raja Wali dan menyambar mangsa. Kalau Raja Wali wis menyambar mangsa, itu wis gak ada ampun itu. Habis itu ya. Nah, dari gambaran ayat 8 ini, kalau kita memposisikan diri kita sebagai bangsa Israel, seringkali lawan yang kita hadapi itu tidak imbang. Kondisinya itu bisa membuat kita goyah. Misalkan kalau dalam persaingan bisnis gak imbang, tiba-tiba saingan lawan itu dapat suntikan modal yang banyak sekali, sehingga bisa membombardir daripada market kita. Atau misalkan dalam skala yang lebih kecil, misalkan kita punya usaha mie gitu ya, sudah berlangsung puluhan tahun itu tenang nyaman-nyaman biasa gitu ya, omsetnya laris, terus tiba-tiba ada newcomer, pendatang baru yang menawarkan konsep mie yang lebih wow, lebih kekinian, desain itu bagus sekali, desain outletnya, terus kemudian menawarkan rasa yang berbeda, yang maknyus, mungkin ada porsi jumbo, ada mie bakso yang gede gitu ya, misalkan seperti itu. Ada diferensiasi produk yang luar biasa. Sehingga sejak kedatangan orang itu, outlet itu, bakmi kita itu tadi turun omsetnya. Nah, kayak gini-gini kan menghadapi macan yang kuda yang larinya kayak macan tutul. Kita punyanya kuda biasa, mereka punyanya kuda macan tutul. Repot. Saudara, terkadang kondisi ini membuat kita tertekan. Nah, saya kasih satu ayatnya yang tidak boleh dilupakan oleh semua orang Kristen, yaitu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kalau Anda memang benar orang Kristen, Anda benar-benar adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka percayalah bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah bagi saudara. Jadi kembali ke contoh bakmi itu, mungkin saatnya bagi saudara untuk berlutut dan berdoa dan menghadap kepada Tuhan untuk mengembalikan omsetmu. Karena mungkin selama ini engkau tidak pernah menggunakan lututmu untuk
apa namanya, mengandalkan Tuhan senantiasa. Karena selama ini omsetmu sudah bagus, ya toh. Sekalipun PPKM ada omset bagus, bakminya laris gitu ya. Satu hari mungkin 300-500 mangkok itu misalkan ya toh. Nah, tapi begitu datang orang ini jadi 250 mangkok, hilang separuh omsetnya. Repot. Nah, jadi mungkin Tuhan ingin menggunakan orang itu. Mungkin orang itu seperti bangsa Kasdim dalam kehidupanmu. Nah, ketika waktu itulah Anda harus menggunakan waktu-waktu itu untuk mendekat kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah terlalu jauh sehingga Tuhan menggunakan bangsa Kasdim dalam tanda petik itu. Itu untuk mendekatkan kita dengan Dia. Jadi ada banyak cara yang Tuhan gunakan untuk membuat kita untuk kembali kepada inti yang sebenarnya, yaitu core bagaimana kita have a nice relationship with God. Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan karena bisnisnya luar biasa naik, tetapi karena bisnis yang naik kita memiliki hubungan yang renggang dengan Tuhan. Oke? Jadi itu makna positifnya seperti itu ya. Nah, bangsa Kasdim ini tidak cuma datang terus kemudian menjajah gitu, enggak ya. Orang ini melakukan kekerasan. Seluruh bangsa, ayat 9 ya. Seluruh bangsa itu datang dan melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Berarti semua ini ditawan. Gak main-main ini. Terus kemudian raja-raja dicemoohkannya. Berarti para petinggi-petinggi termasuk Yoyakim itu juga tunduk pada bangsa Kasdim. Dan penguasa-penguasa menjadi bahan tertawaannya. Artinya tidak memiliki kuasa apapun untuk menahan daripada gelombang serangan orang Kasdim. Jadi Tuhan menggunakan bangsa Kasdim untuk menghukum bangsa Israel yang dipimpin oleh Yoyakim. Saudara perhatikan ini baik-baik ya. Kesalahan daripada satu raja bisa mengakibatkan penderitaan dari satu bangsa. Saya ulangi ya. Kesalahan daripada satu raja bisa mengakibatkan penderitaan untuk satu bangsa. Aplikasi praktisnya apa di dalam kita kehidupan sehari-hari? Saudara mungkin adalah seorang raja atau pemimpin dalam suatu organisasi tertentu atau pemimpin dalam keluarga tertentu. Jikalau saudara salah langkah, maka yang hancur itu bukan cuma saudara, tetapi orang yang di bawah saudara itu juga hancur. Jadi itu sebabnya di dalam suatu pengambilan keputusan Anda perlu pikirkan baik-baik, pikirkan matang-matang. Contoh misalkan gini ya, ada seorang keluarga papa yang frustrasi karena terlilit oleh hutang dan dia memutuskan untuk bukan main Squid Game ya, saudara ya, tetapi dia main judi, gitu ya, main judi. Entah itu judi bola, Liga Inggris atau apa, terserahlah apapun lah. Atau mungkin kalau di luar negeri ada judi balapan kuda, itu biasanya kan sering seperti itu ya. Joki-joki kuda, nah itu. Nah, taruhan. Terus yang terjadi adalah dia ya seperti bisa ditebak. Uang judi itu uang yang cepat masuk, cepat keluar, cepat bangkrute. Dan yang terjadi, dia terlilit utang 2 kali lipat, lebih tinggi daripada yang biasanya. Saudara, apakah itu bisa menjadi solusi bagi keluarganya dia? Wah, rame sama istrinya, anaknya nangis. Lihat keluarga seperti itu, anaknya stres secara psikologis. Karena setiap hari melihat orang tuanya bertengkar terus gara-gara masalah uang. Saudara, itu yang terjadi ketika Anda salah langkah. Itu yang terjadi ketika Yoyakim salah langkah. Yaitu mengakibatkan seluruh bangsa Israel dihukum oleh Tuhan dan didatangkan bangsa Kasdim. Jadi, be careful with your steps. Your next step, with God or without God. Dengan Tuhan atau tanpa Tuhan. Itu penting sekali. Pastikan every step in your life with God. Jadi setiap daripada perjalanan hidupmu, Anda berjalan bersama dengan Tuhan.
Nah, ini penjelasan yang tidak melegakan, ayat 12 ya. Yeremia ini kan, Habakuk begitu dijelaskan seperti itu, dia tetap nggak terima. Loh, bukankah engkau ini Tuhan, Yahweh? Yahweh, kamu ini berkuasa, engkau berkuasa. Matamu itu terlalu suci untuk lihat kejahatan. Tuhan itu tidak bisa memandang kelaliman. Kok sekarang membiarkan kelaliman? Jadi seringkali begini ya, kondisi manusia yang berdosa ini harus kita akui, kita hanya bisa melihat parsial saja dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa melihat secara keseluruhan, secara holistik itu tidak bisa. Nah, ini yang penting, kuncinya ada di sini. Ketika kita mengakui keterbatasan kita di dalam memahami cara Tuhan yang tidak terbatas, kita bisa mengaminkan, kita bisa mulai legowo untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita merasa sok pinter, kita merasa bahwa oh Tuhan tidak boleh buat gini, ini gimana caranya kok Tuhan bisa membiarkan ini terjadi. Kita merasa lebih tinggi daripada Tuhan. Padahal kita itu adalah makhluk terbatas dan dia tidak terbatas. Maka di saat titik itulah kita tidak bisa bersandar penuh kepada Tuhan. Nah ini ya, tanda tanya dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau akhiri renungan ini dengan perkataan seperti ini. Ada banyak tanda tanya dalam kehidupan kita. Betul ya? Pertanyaan itu banyak sekali dalam kehidupan kita. Tetapi jangan lupa, ada juga banyak tanda tangan Tuhan. Signature of God di dalam kehidupan kita. Terlalu berfokus kepada tanda tanya dalam kehidupan kita akan menghapuskan tanda tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maksudnya pikiran kita tidak akan lagi fokus terhadap karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita melihat goresan tangan ilahi dalam lembar kehidupan kita, maka yakinlah bahwa semua tanda tanya tersebut akan tereduksi kekuatannya. Saudara, so many questions in our life, but no answer that we receive. Gak ada jawaban yang kita terima atas pertanyaan-pertanyaan kita yang banyak itu. Saudara, bertanya kepada Tuhan itu tidak berdosa. Tetapi kecewa terhadap Tuhan dan meninggalkan Tuhan itu yang bersalah. Saudara, jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan. Memang kehidupan ini terasa berat. Memang kehidupan ini membuat kita itu tidak bisa membuat kita itu tidak bergantung lagi pada Tuhan karena kecewa. Tetapi kita memiliki satu iman. Dunia ini adalah ciptaan Tuhan dan dia tidak mungkin tidak berkuasa atasnya. Termasuk kehidupan kita juga ada di dalam tangannya. Kalau kehidupan kita itu ada di dalam tangannya, bukankah tangan Tuhan adalah tempat yang paling aman? Lebih aman daripada bank, betul ya? Uang kalau di bank ya bisa saja dirampok gitu ya. Tapi kalau kehidupan kita di tangan Tuhan, itu dia tidak akan pernah bisa tidak aman. Anda tetap berada dalam jalur Tuhan dan pastikan itu terjadi. Ingat, every step in your life, make sure God is beside you. Betul ya? Oke, renungan ini pada hari ini seperti ini. Tuhan Yesus memberkati.